Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur Allah memberkati kita dengan satu hari yang baru, berkatnya yang baru, anugerahnya yang baru yang dapat kita nikmati sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau berkati kami sepanjang malam dan bangunkan kami pada pagi hari ini dengan anugerah yang baru, hari yang baru, rahmat yang baru yang menolong kami, menuntun kami, melindungi kami dalam berbagai aktivitas perjalanan kami sepanjang hari ini. Di dalam Bread of Life akan kami mulai hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan kebenarannya yang menjadi tuntunan kehidupan kami murid-murid Kristus. Roh Kudus tolong kami sehingga apa yang kami renungkan, kami baca, kami mengerti, kami simpan dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kolose. Kolose pasal 3 ayat ke-12 hingga ke-17. Kolose 3 ayat 12 hingga ke-17, demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Diberkati setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger,
Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih. Di dalam sebuah toko outlet, toko busana, toko pakaian, mereka menuliskan sebuah iklan promosi untuk menarik perhatian para calon pembeli untuk datang dan membeli apa yang mereka jual. Di sana menarik. Satu kali pada musim dingin, toko pakaian ini menuliskan promosi dalam bentuk tulisan yang menarik sekali. Dikatakan demikian, peringatan, produk ini akan membuatmu ingin berlama-lama main salju. Wah, ini menarik. Ya. Jadi ada stand, jaket-jaket, pakaian-pakaian khusus musim dingin, dan ada tulisan peringatan, produk ini akan membuatmu ingin berlama-lama main salju. Dan memang pakaian yang dijual, jaket yang dijual sungguh indah, tebal, dan sangat hangat. Sehingga ketika mengenakan pakaian khusus musim dingin ini, maka akan merasakan kehangatan, merasakan satu kenikmatan, sehingga ketika sedang perjalanan, bahkan bermain salju, ingin berlama-lama. Karena pakaian itu tetap mendatangkan kehangatan. Pakaian itu memang dibuat sesuai dengan iklimnya yang sedang terjadi. Tentu pakaian ini yang untuk musim dingin tidak cocok ketika dipakai pada musim panas. Karena jaketnya begitu tebal, begitu panas ketika dikenakan, dipakai, sehingga tidak cocok apabila dipakai pada musim panas. Di negara-negara 4 musim, biasanya para penjual toko-toko baju ini, mereka menyediakan pakaian-pakaian sesuai dengan iklim musim yang akan dihadapi. Ini pakaian untuk musim panas, ini pakaian untuk musim dingin. Nah, tetapi yang menarik, ada para pembuat pakaian atau jaket, mereka membuat pakaian atau busana untuk segala musim. Jadi silakan dipakai untuk segala musim. Musim panas, musim semi, musim dingin, musim gugur, pakailah pakaian itu. Karena itu pakaian yang cocok untuk segala musim, menyerap keringat, dan ketika dikenakan itu di kulit terasa halus dan nyaman. Ini cocok untuk segala musim. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, prinsip yang sama berlaku bagi kerohanian kita, bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah dikasihi oleh Allah ini. Tuhan Allah menentukan satu pakaian rohani yang dapat dikenakan di dalam segala situasi kehidupan kita. Ayat ke-12 mengatakan demikian, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Inilah pakaian-pakaian yang disediakan Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Tentu saja pakaian rohani. Dicatat di sana pakaian rohani kita adalah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, berkomunikasi dengan banyak orang, dalam segala pengalaman kehidupan kita, kita tetap nyaman. Kita tetap dapat bertahan di dalam segala musim iklim yang kita hadapi. Sehingga ketika kita menerima kritikan, mengalami kemarahan,
kita dimusuhi oleh orang lain, kita masih dapat bertahan, kita mampu menghadapi kritik dengan kesabaran, kita dapat menghadapi kemarahan itu dengan memberikan pengampunan, kita tetap dapat menghadapi permusuhan dengan orang lain itu dengan kasih yang kita kenakan dalam kehidupan setiap hari. Semua itu memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat bertahan di dalam interaksi dengan banyak orang di sekitar kita. Bukan saja saudara seiman, tetapi semua orang, baik dalam keluarga, di tempat kita belajar, di tempat kita bekerja, ataupun lingkungan di mana kita berada. Nah, ini menarik. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, ketika berjumpa, ketika berbicara, bahkan mungkin bekerja sama dengan orang lain, ada hal-hal yang mengecewakan hati, ada hal-hal yang melukai hati kita, ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman untuk berhadapan dengan orang lain. Tapi sungguh semua itu mengingatkan kepada kita di dalam ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Allah mau bahwa kita mengenakan kasih, pakaian rohani kasih itu di dalam kehidupan di tengah dunia ini, sehingga dalam berbagai interaksi, kasih itu dapat mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu melindungi kita dari perpecahan. Bahkan kita dapat memberikan kebaikan demi kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Satu kali dalam sebuah video YouTube yang saya lihat, sebuah peristiwa di negara India, seorang ayah dan seorang anak sedang menyeberang di sebuah lintasan penyeberangan jalan di satu kota kecil. Satu peristiwa tidak terduga itu terjadi ketika ada sebuah mobil melintas di dekat mereka, dan mobil ini terkejut ketika melihat ada sebuah sepeda yang muncul secara tiba-tiba dari sebuah gang kecil, sehingga pengemudi mobil ini membanting setirnya dan secara tidak terduga menabrak ayah dan anak yang sedang menyeberang ini. Sang ayah dan anak itu terpental sedemikian jauh karena tertabrak oleh mobil yang sedang berjalan cukup kencang ini, karena kaget melihat sebuah sepeda yang muncul di sebuah gang, sehingga mengemudi mengendarai secara tidak terkendali. Dan kemudian di video itu diperlihatkan bagaimana sang anak ini meninggal tertabrak mobil. Dan pengemudi mobil itu sangat-sangat menyesal. Dia merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Di dalam mobil, pengemudi ini menangis. Sang ayah ketika dia bangkit melihat sang anak yang dikasihnya meninggal, dia juga sedih, juga menangis di sana. Banyak orang mulai datang menolong, dan ketika sang ayah berdiri sambil membawa anaknya yang meninggal itu dan melihat sang sopir,
Reaksinya apa Bapak Ibu Saudara? Marahkah? Bagi kebanyakan orang, kemarahan itu hal yang wajar. Ayah ini bisa saja sangat marah kepada pengemudi yang tidak berhati-hati, yang ceroboh. Tapi ayah ini mengerti bahwa mobil ini melaju tidak terkendali karena menghindari sebuah sepeda yang keluar dari gang dan di mana ayah itu melihat. Sehingga mobil itu menabrak mereka. Dan ketika dilihat sang sopir ini begitu menyesali perbuatannya sambil menangis sedemikian rupa di dalam mobil. Sang ayah kemudian menitipkan anaknya yang sudah meninggal itu kepada penduduk sekitar yang berdatangan. Dia datang kepada supir mobil itu, membuka pintu mobil, memeluknya dan berkata, "Aku mengampunimu. Aku tahu apa yang engkau rasakan." Wow, Bapak Ibu Saudara, kenakanlah kasih. Inilah kasih yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi balas dendam, tidak terjadi permusuhan dan kemarahan yang meluap-luap. Sebaliknya, kasih yang mengampuni itu mempersatukan sang ayah dan sang supir ini dalam kehidupan masa-masa depan mereka. Dan kasih yang saling menyempurnakan, saling menghiburkan satu dengan yang lain. Sang supir berkata, maafkan aku, aku bersalah. Dia mengakui kesalahannya. Dan sang ayah pun juga mengatakan, aku mengampunimu. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, karena itu dalam kehidupan yang kita jalani, kenakanlah kasih. Melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, di mana Alkitab menceritakan begitu banyak perbuatan Allah yang ajaib, yang penuh kasih, yang kita alami setiap hari. Dan berdoalah kiranya Tuhan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan kasih, mengenakan kasih dalam kehidupan hari demi hari. Sehingga dalam situasi-situasi di mana kita mengalami kekecewaan, keputusasaan, kemarahan, kehancuran, kita tetap dapat melakukan belas kasihan, kemurahan, kebaikan, kerendahan hati dan kelemah lembutan, kesabaran itu kepada banyak orang, sehingga banyak orang boleh melihat sungguh kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari ada banyak pengalaman, interaksi kami, komunikasi kami dengan banyak orang. Kami mungkin merasa kecewa, dilukai, dirugikan, dimusuhi, difitnah. Hari ini kami belajar sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kami punya pakaian rohani yang ditentukan Allah bagi kami, yaitu kasih yang mempersatukan, kasih yang menyempurnakan melalui kesabaran, pengampunan, belas kasihan, kebaikan yang tetap kami dapat bagikan kepada banyak pribadi di sekitar kehidupan kami.
Ajar kami, ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan setiap hari. Kristus pun telah meneladankan hidup yang penuh kasih kepada sesama. Bahkan melalui doa-doa yang kami naikkan, permohonan Tuhan yang memberikan kekuatan, agar kami dalam perjalanan hidup mengenakan kasih dalam berbagai situasi kehidupan yang kami jalani, kami tetap mampu bertahan. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa kegiatan kami, baik di tengah keluarga, tempat kami bekerja, berusaha. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pertolongan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Dalam segala perjalanan kami, Engkau lindungi, jagai, sehingga keberuntungan semata dan sukacita yang boleh kami alami. Berdoa bagi setiap kami, Sobat Messenger dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati kami, ikat kami dengan kasih yang saling mempersatukan dan menyempurnakan, sehingga dalam berbagai perkara kehidupan yang kami jalani, kami terus Tuhan pelihara bersama-sama dengan anggota keluarga kami menghadapi berbagai rupa-rupa tantangan. Tuhan memberikan kecukupan bagi kami yang tidak tinggal bersama dengan anggota keluarga kami. Mereka ada di kota yang lain, bahkan di negara yang lain. Tuhan Yesus juga peliharakan mereka, jaga mereka sepanjang hari-hari depan. Tuhan karuniakan keselamatan, kesehatan, hikmat, dan damai sejahtera di dalam melalui berbagai segala musim kehidupan yang kami hadapi dengan mengenakan kasih. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, berkati segenap hamba Tuhan dalam menggembalakan, melayani. Tuhan memberikan pertolongan, setiap Jumat terus bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus, dengan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan setiap hari, dan mengenakan bagian rohani kasih dan berbagai interaksi perjumpaan dengan sesama, dan boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi kota Kudus di mana kami tinggal, ataupun daerah-daerah yang lain di mana kami tinggal. Tuhan Yesus, Engkau peliharakan bangsa dan negara kami ini dalam semua wilayah. Tetap ada keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan di tengah berbagai rupa-rupa tantangan kehidupan yang ada di tengah masyarakat, bahkan keberagaman yang ada di tengah masyarakat. Kami belajar untuk saling menghormati, saling menghargai, toleransi, dan sikap saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati pemerintah dan pengambil kebijakan, semua mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang berkuasa dan sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan penyerahan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, untuk mengenakan kasih dalam berbagai perjalanan kehidupan, sehingga didapati mempermuliakan nama Tuhan hari demi hari. Dan penyertaan Yesus Kristus, berkat Kristus melimpah atas kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam segala situasi kehidupan yang kita jalani, kenakanlah kasih, karena di sanalah kita mampu dan dapat bertahan di dalam segala musim yang penuh tantangan, karena Tuhan Yesus akan menolong kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.